Oke, Paman Lang, saya kembalikan. Silakan Pio. Julia silakan. Apa yang mau disampaikan? Belum kita nunggu apa ini? Ya saya hanya mau saya juga tidak terlalu menyukai mereka punya argumen. Mereka itu sebenarnya menurutku orang Protestan yang masih betul-betul Protestan. Dia naik ke atas ini dia harus bangun lagi. Julia udah datang dia udah makan. Salve. Salve. Salam Pak Vlogi. Vlogi sudah makan. Salve Vlogia. Udah. Apa lagi kau? Oke. Kau mau ngajak aku ribut ya? Wah, Oke. ngajak ribut ya? Vlogi sudah makan kan? Oh, sudah. Oke, nanti jangan alasan. Saya belum makan nih, nanti saya pingsan. Diajak diskusi, kabur. Ya, oke, baik. Udah kenyang. Udah kenyang. Oke, udah. Kenyang. Oke, baik. Mau diskusi sama siapa ini? Sama Om Gia atau Pio? Nanti dulu. Aku hidup komputerku dulu. Oh, ada komputernya rupanya, mantap ini, Bro. Ngeri ada komputernya rupanya ya. Berat ini, Om. Kita besarkan dulu dia. Om Gia dulu istirahat dulu. Kita kasih sama Pio. Nah, buat kopi dulu. Saya serahkan sama Pio. Dah, silakan. Ini tentang Maria berdosa atau Maria punya anak yang lain. Tinggal pilih topik. Atau Maria itu Bunda Allah, boleh? Terserah. Oke, menurut kamu, oke, saya judul ya. Tuliskan. Yang mana dulu? Oke, apakah Maria punya anak yang lain selain Yesus? Punya. Ya, oke. Oke, kita buat judulnya ya. Maria punya Protestan. Yesus punya adik. Yesus punya adik. Itu memang dulu saya masih di Protestan juga banyak pendeta yang mengatakan hal demikian. Oke, berarti bentar dulu Kak Julia. Ini Protestan bilang Yesus punya adik. Nah, berarti Bunda Maria itu punya anak lagi, betul ya? Begitu? Iya, benar. Oke. Iya. Vlogia, kasih dasar ayatnya. Yalah. Ini gimana nih? Aku ngomong janganlah ngomong. Itu aneh dia. Oke, gimana dasar ayatnya bahwa Yesus punya adik lagi? Oke, silakan diskusi. Kamu kasih dasar-dasar ayatnya. Biar diskusi sama si Padre Pio. Silakan. Oh gitu ya. Tapi sih aku minta satu juga. Aku jangan dikeroyok. Nggak mau. Enggak, ini sama Pio nggak ada ngeroyok. Kami diam semua. Jangan nanti nggak mau aku gitu. Iya, udah. Oke, kasih dasar ayatnya. Yesus punya adik, punya saudara perempuan. Aduh, kasih mana ayatnya? Aku cari kitabnya dulu. Cari dulu. Pakai komputer carinya. Kamu. Iya, kok lama kali. Maunya kamu sudah persiapkan kian datanya. Ya, Saya kasih. Aku kan baru pulang mau ini komputer mau apa AC dulu. Mereka itu kayaknya mengambil poin dalam kitab Matius, Abang, yang mengatakan bahwa Yesus punya saudara-saudara yang lain. Enggak, biarkan aja dia yang ngomong dulu. Biar dikasih. Iya. Ini orang mana sih? Kenapa sih omongnya begitu? Enggak, jangan ke sana ngomongnya. Kak Julia, jangan. Enggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. oke. Siap. Dijamin nggak pingsan sah. Haleluya. Dijamin nggak pingsan. Haleluya. Makanya udah kenyang kan? Apa? Kan lagi Pak.
Iya, mana ayatnya kau makan Oh, iya. tapi ayatnya kau kasih. Iya. Mana ayatnya? Biar kita diskusi. Iya. Sabar. Om ini tak sabar. Om ini mana? Ya gak sabar lah. Mau berapa jam kau menunggu nyari-nyarinya? Iya Om. Nunggu cewek gak sabar Om. Oh, kalau sama cewek saya sabar. Aduh. Karena cewek itu harus dikasihi. Aduh. Makanya kau pinter kau tuh. Ya udah mana udah hidup nggak komputermu? Baru start. Oh, baru start. Iya baru Ya, start. teman-teman tetep layar supaya nih signalnya kuat ini. Kita kedatangan tamu ya, Evlogia. Oh, ini berat ini. Berat. Berat itu. Aja main aja. Bisa planting kau. Hah? Hah? Ah? Kau bisa planting kau. Coba mana ayatnya nggak? Gitu terus. Vlogia, jangan diplanting itu komputer, kasihan, nggak bisa lawan dia. Itu Yesus. Bukan elangnya bisa planting elangnya tuh. Wih, ngeri ini awak diplanting kan, Bah. Oh iya. Oke, on cam lah dulu, on cam. Evlogia bisa on cam? Ada on cam lah aja. Bisa on cam, kita kenalan lah. Di biar Pio juga on cam. Pio on cam, Evlogia on cam. Gak mau. Biar enak. Gak mau. Oh, nggak mau. Oke, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa. Oke, silakan. Mana ayatnya? Ayatnya ya, bentar ya. Matius pasal 13 ayat 55 dan 56. Matius coba dibaca dulu. Oh, oke, biar dibaca. Matius 13 ayat 55. Kak Julia, silakan dibaca. Kak Julia membaca aja ya. Siap. Bukankah iya ini Matius anak tukang 13. kayu? Biar dibaca, Evlogia, biar dibaca. Oke, Matius 13 ayat 55. Ayat 55. Matius 3. Matius 13 ayat 5. Ayat 55 mengatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Oke. Saudara. Oke, itu dasar ayatnya. Oke. Baik. Silakan. Ada Oke. lagi. Oke, ada lagi. Silakan. Matius pasal 1 ayat 25. Matius, coba yang di bawah coba diketik ya, biar kita Matius 1:25. soalnya kurang jelas kalau dia ngomong ya. Coba yang di bawah ketik dulu. Matius berapa tadi? Matius 1 Matius 25. 1 ayat 25. Matius 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke, silakan kamu bernarasi tentang dua ayat itu. Nanti biar dijawab si Pio. Silakan. Begini, di sana ada dikatakan saudara-saudaranya, ya. Nah di situ ada nama-namanya juga. Tutup Julia yang lain tutup biar dia narasi dulu. Ditahan ketawanya ya. Oke, silakan. Dia ditutup dulu, dia narasi dulu. Terus ayat 1 Matius 1 ayat 25 di sana dikatakan, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan seorang anak laki-laki.
berarti kata sampai itu, nah itu ada batasnya. Setelah Yesus lahir itu dia punya anak laki-laki lagi, anak lain lagi, bukan anak laki, punya anak yang lain lagi gitu. Oke, saya luruskan, saya ulangi ya. Setelah Yesus lahir, Maria dan Yusuf ini berhubungan intim begitu dan melahirkan anak yang lain, betul? Iya betul. Itu tafsiran ya, nggak ada dikatakan, nggak ada itu kan tafsiranmu, kan nggak ada dikatakan. Itu kan sampai, Pak. Ada sampainya itu, Pak. Iya, betul. Mereka sampai melahirkan Yesus, lalu ada nggak mereka berhubungan intim dan Maria melahirkan anak yang lain? Ada nggak di situ? Ada lah, kalau ada kata sampai ya ada punya adik lah, Yesus punya adik berarti. Baru? Berarti Yesus itu adalah anak sulung, bukan anak satu-satunya, bukan anak tunggal. Oke, biar dibantah sama Pio, silakan Pio. Kita mulai dari Matius berapa tadi? Itu Matius yang pertama, Matius 1 ayat 25. Matius. Epologia diam ya. Epologia diam ya. Sis Yulia coba bacakan Matius Matius 1:25 ya. 5 tadi. 1:25 atau Matius 13 ayat 55. Nah, 13:55 mengatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Itu Paman Evogia. Dengarkan Paman. Yang ketawa dulu Paman lah. Evogia dengar. Dengar Paman. Dengar. Yang pertama dalam Matius dalam Matius 13 ayat 55 ini itu tidak ada menjelaskan bahwa itu saudara kandung. Begitu. Yang pertama itu tidak dijelaskan bahwa bentar, dengar. Yakobus, Simon dan siapa lagi itu bukan saudara kandung. Tidak dijelaskan bahwa itu adalah saudara kandung, Paman. Gitu kan? Nah, yang kedua yang disebut di situ Yakobus, Simon dan Tadeus itu adalah anak Maria, istri Kleopas. Gitu. Ibu Yakobus yang disebutkan di situ adalah uskup pertama di Yerusalem. Gitu. Bukan. Coba kasih saudara, datanya, kasih datanya. Perlu dijelaskan. Coba kasih datanya, datanya dari mana? Oke, on cam kan. Ini fragmen Papias. Jadi Papias ini Pak Evogia bentar ya. Aduh, mau susah pula ini kamera nggak bisa dibuka gara-gara. Ini adalah ini dia rekannya Polikarpus, dia muridnya Yohanes. Tahu Yohanes kan Paman Evogia ya? Tahu atau tidak? Ya. Yohanes tahu tidak? Ya, murid Yesus. Muridnya Yesus. Murid tahu yang kan? Murid yang tersayang. Iya, murid yang terkasih. Ya, oke. Ini adalah muridnya Yohanes langsung, rekannya Polikarpus. Jadi muridnya Yohanes selain Polikarpus ada juga ini Papias. Gitu. Nah, di sini ini fragmennya nomor 10 gitu. Maria ibu Tuhan pertama, yang kedua Maria istri Kleopas atau Alfeus yang adalah ibu Yakobus, uskup dan rasul, Simon dan Tadeus, dan seorang Yusuf.
Maria Betul, dari mana Salome tuh? istri Zebedeus, ibu Yohanes Penginjil dan Yakobus. Ada Yakobus juga di sini, tapi bukan Yakobus Rasul. Karena Yakobus Rasul adalah ibunya adalah Maria istri Kleopas. Gitu. Ini ada Yakobus juga nih, tapi ini bukan Yakobus yang uskup Yerusalem. Maria Magdalena dan keempatnya sudah selesai itu. Jadi udah terbantahkan Itu datanya ya. dari mana? Jadi itu Datanya dari bukan mana? Data dari mana tuh? Ini Datanya dari fragmen Katolik. Papias. Nih Advent bilang, datanya linknya. Dari Church New Father. Advent. Church. Nih, ini New Advent. Oh, Nanti data- Pak Evogia buka Google, buka fragmen Pak New Advent ORG gitu. Oke, nanti buka di komputermu paman. Ini. Oke. Nah, selanjutnya paman. Selanjutnya. Selanjutnya Matius berapa tadi? Satu Matius ayat berapa tadi? Sis Julia? Matius 1. Matius 1. Matius 1 Ayat 25 ya. Kata sampai Coba itu, baca. kata sampai itu apa artinya? Tolong Jelaskan bacakan dulu dulu. kata sampai. Matius 1. Oh iya. Ayat 25. Nah, coba baca dulu. Iya. Baca dulu. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Oke, dibuka datanya, Pio. Itu Kata dia ada di sampai fragmen di itu. situ. Kata sampai itu tidak terjadi perubahan. Itu artinya ada itu di situ, Pio. Kata sampai Bentar, paman. Christian naik Christian. Kabur dia. Christian. Hah? Christian. Coba. Bentar. Kata sampai itu tidak terjadi perubahan. Paman Evogia. Bentar. Paman Evogia memang betul kata sampai itu terbatas. Itu kan dia batasannya sampai di situ. Tapi apakah ada sambungan ayatnya bahwa setelah Maria melahirkan Yesus itu, kemudian mereka berhubungan badan? Apakah ada seperti itu? Silahkan Begini, cari Pak. di data Alkitab yang lain. Gitu. Apakah ada kalimat selanjutnya dari kata sampai itu? Harusnya ada. Kalau Nanti kemudian orang dikatakan muda bahwa Katolik sama sampai Yudas di ya, situ, orang bentar dulu Pio. Orang muda Katolik nanti sama Yudas. Sabar ya dulu ya. Ini kita kasih 10 menit mereka. Silakan. Pak, begini Pak. Nah, gitu. Jadi Paman Evogia tidak ada Ini siapa yang mau bicara setelah ini, Pak? kata Siapa yang mau sampai bicara? itu tidak ada sambungannya. Aku dari tadi. Gitu kan? Jadi begini, Matius 1 ayat 25 itu bahkan tidak menjelaskan, tidak meneruskan gitu bahwa setelah Yesus lahir itu mereka berhubungan badan atau bersetubuh, kemudian muncul atau lahir anak-anak atau saudara-saudara Yesus yang lain. Begitu. Sedangkan kemudian kalau mau pakai kata Matius 1 ayat 25 kemudian dikorelasikan dengan Matius 13 ayat 55 itu tidak nyambung karena Matius 13 ayat 55 itu deskripsinya ada di fragmen Papias tadi. Yang disebut Yakobus itu adalah anak Kleopas, Maria istri Kleopas, begitu. Kemudian itu kan sudah patah bahwa itu adalah saudara kandung Yesus, sudah patah. Nah, carikan saya data Alkitab yang kemudian mengatakan Yesus punya saudara kandung dan nama-namanya carikan dan nama-nama mereka saudara-saudaranya itu siapa? Begitu. Kalau kemudian pakai persoalan hak anak sulung itu bukan tidak termasuk dalam anak sulung di situ itu adalah ditafsirkannya dengan tradisi Yahudi gitu. Yesus dan Maria orang Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, anak sulung itu tidak tergantung atau tidak bergantung pada urutan anak. Tidak ada urutan anak di situ kalau untuk anak sulung. Contohnya di mana? Contohnya di Mazmur 89 yang kemudian ditentang sama Yudas of Rome. 89 ayat 27 sampai 28. Daud Membaca. yang memperoleh yang disebut anak sulung di situ. Iya, silakan dibaca 27 sampai 28. Mazmur ya. Mazmur 89 ayat 27 sampai 28. Mazmur 89 ayat berapa?
27 sampai 28. 27, 28. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, yang begini. Iya. Mazmur 89 ayat 29. Iya, betul. Ya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau Allahku dan gunung batuku, gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengatakan, dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja bumi. Dan baiklah, 1 Samuel 17 ayat 14. 14. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Yang begitu? Oke, situ udah. Jadi Pak Evogia, dalam tradisi Yahudi, anak sulung itu tidak bergantung pada siapa yang duluan lahir. Gitu. Anak sulung itu yang dipilih Allah. Gitu. Karena hak kesulungannya ngikut di situ. Ada hak kesulungan di situ. Begitu. Nah, selanjutnya tambahan untuk Pak Evogia terkait saudara Yesus. Gitu. Silahkan coba buka Matius 28 ayat 1. Matius 28. Matius 28 ayat 1. Iya. Mengatakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinglah fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadi sudah. Maria yang lain. Udah. Situ aja. Maria yang lain. Jadi bukan cuma satu Maria pada saat itu. Ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Makanya tadi berkorelasi dengan fragmen Papias tadi. Gitu. Korelasinya dengan fragmen Papias tadi. Karena Maria yang lain itu karena di situ ada Maria ibu Yesus dan Maria yang lain. Maria istri Kleopas, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Begitu. Jadi pada saat itu nama Maria itu banyak, umum. Tidak untuk Bunda Maria atau Ibu Yesus saja, tidak. Gitu. Makanya validasinya ada di fragmen Papias tadi. Siapakah Maria itu? Begitu. Nah, makanya gini, kenapa kita harus mengambil fragmen Papias? Paman Evogia, kenapa harus fragmen Papias jadi dasar argumentasi juga untuk penunjang? Karena Papias ini murid Yohanes, murid terkasihnya Tuhan Yesus, gitu. Murid terkasihnya Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, dan dia mendapatkan pengajaran langsung dari Yohanes, selain Polikarpus, begitu. Jadi masih ada korelasinya. Gitu kalau kita mau ambil daripada Martin Luther adanya di abad 16, tidak ada korelasinya kalau bicara historis. Gitu. Silahkan Paman Evogia. Kalau saya begini saja. Halo. Halo. Ya, dengar. Kalau saya begini, Lanjut. kata sampai di sana, Pak, ya, itu punya batas waktu, Pak. Harusnya kalau gini, menurut siapa kata sampai itu? Menurut siapa? Tulisan siapa? Begini. Kata sampai itu punya waktu. Jelaskan dulu, Pak, jangan dipotong. Saya nggak suka begitu. Kalau begitu. Ya, jangan marah-marah lah, Om. Takut saya, Om. Ya ampun. Ya, lanjut. Waktu Pio bicara saya diam aja kok, saya nggak potong-potong kok. Iya, maaf Om. Ya, silakan. Aku ngalah. Nah, jadi kata sampai di sana, Pak, ya, punya batas waktu. Misalnya saya tidak tidur sampai besok pagi. Setelah paginya, lewat paginya saya tidur, Pak. Ya, itu kata sampai, ya. Nah, harusnya kalau memang Maria memang tidak berhubung sama Yusuf, selama Maria virgin selamanya, perawan selamanya, ya, dikatakan ya,
Nah begini Pak, itu bukan kata bukan sampai ia melahirkan anak laki-laki, harus sampai mereka mati, bukan sampai ia melahirkan anak laki-laki. Nah itu harus sampai mereka mati ataupun mereka tidak berhubungan selamanya. Itu loh, kata-katanya harus begitu. Bukan sampai ia melahirkan anak laki-laki. Itu kata sampainya Pak. Jadi itu bahasa yang sudah salah. Nah terus di situ ada juga bahasa apa? Bisa lihat dulu. Mana tadi? Ayat tadi. Nah ini bahasanya mana tadi bahasanya. Nah ini saya bacanya agak sulit ya. Harus menunjukkan bahwa setelah itu mereka hidup sebagai suami istri normal. Ini ada kata Yunani apa Ibrania yang nggak tahu nih. Nah, ini ada katanya juga. Nah, dulu. Jadi ini kata ini berarti mereka hidup. Belum. Setelah Yesus lahir mereka hidup secara normal suami istri. Loh, ya kan? Nah di sana ada dikatakan nanti dulu Pak, seperti halnya ada dulu Pak, mana Yakobus mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, para saudaranya ikut dalam persekutuan doa murid-murid. Mereka kini percaya kepadanya, padahal sebelumnya mereka tidak percaya. Yohanes pasal 7 ayat 5. Nah, gitu. Terus kisah para rasul juga ada. Bahkan di dalam Galatia 1 ayat yang ke-19 ya, Rasul Paulus sendiri menyebut Yakobus sebagai saudara Tuhan. Adelpos atau Kyrios. Yakobus bukan hanya murid, tetapi benar-benar saudara kandung Yesus. Bagaimana Paulus sendiri mengatakan Adelpos atau Kyrios. Nah, bagaimana dulu? Rasul Paulus sendiri yang mengatakan loh. Dalam Galatia pasal 1 ayat ke-19. Apakah ini? Apa ini? Paman coba nggak dengar aku. Ya, dengarkan aja dulu. Pak. Aku nggak dengar dari tadi. Begini Pak Evogia ya. Galatia, aku nggak dengar jelas. Bapak begini aja Pak. Demi Tuhan. Pak. Begini Pak. Galatia Begini. Kata sampai. Aduh, bentar jangan dulu lompat ke sana Paman Evogia. Jangan dulu lompat ke sana. Kita bahas dulu kata sampai. Saya akan buktikan gitu. Pak. Saya akan buktikan dia saudaranya Pak. Di mana tidak lompat Pak. Ya. Ini perlu bukti ini Pak. Aduh. Ini perlu bukti. Ya gas. Ya lanjut. Bapak ini di mana Pak? Saya akan buktikan Pak.
Kalau Bapak Iya, tidak iya, iya, perlu iya, bukti iya, ya saya nggak perlu buktikan gitu loh. Wah, lanjut. Ya kan? Tadi katanya minta bukti, sekarang dibuktikan, jangan lompat ke sana. Kalau tiap pasal 1 ayat 19. Tanya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus saudara Tuhan. Itu Rasul Paulus sendiri yang mengatakan, mengatakannya saudara Tuhan. Ada Apostle Kyrio. Apalagi kurang. Kalau begitu Paulus salah gitu ya. Paulus salah menyebutkan begitu Paulus. Ya, silakan. Pio. Kalau Paulus silakan, salah, Pio. salah. Sudah siap. Dia dijawab. Sudah siap, Om. Dia dijawab. Sudah siap. Silakan bantah. Silakan bantah Paulus. Silakan kata-kata Paulus itu dibantah tuh. Galatia pasal 1 ayat 19 itu dibantah tuh. Ya, silakan Pio. Ya, Pio. Begini Pak Epogia ya. Mati. Nggak bisa kamu menang sama Epologia ini dah. Berat kamu dah. Sama. Weng. Ngeong, panggil dulu ambulan kuliah. Udah meninggal ini si Pio. Nah, Pusing ini. Gak dengar apa-apa oke, aku. Hampir ketiduran aku sumpah. Hampir aku ketiduran Pak Epogia. Aduh, Opung Oke. Pio Epogia. kayak mana aku nggak Open jadi cam dulu. moderator. Opung open cam dulu, Opung. ya, Nggak mau. Evolusia open cam dulu. iya nanti dikasih gift, paus. gift nanti. Dapat gift, Iya, nanti dapat gift dapat paus. gift. Paus. Mau kasih cewek boleh ya? Oh, cewek mau nekat juga nih. Ayo coba evolusia. Berat ini cewek mau. Open cam. Dikasih uang nggak mau. Berat. Memang mata cewek rupanya Om Epologia ini ya. Sampai mana ini? Sampai mana, Om? Sampai mana? Ini. Ya, ini sampai Yesus punya adik ini judulnya. Ambulan siap ini ambulan. Ya, ambulan siap ya. Nanti gini, bentar Pio. Nanti kalau saya bilang kasih tul panggil ambulan. Nanti kamu ngomong tit angka 66. Baru ambulan tolong segera kemari, ada yang mau pingsan, yang mau meninggal. Nah, baru bunyikan ambulannya ya, gitu ya. Gitu. Biar enak ini, seru. Oke, silakan Pio. Oke, silakan Pio. Begini ya Pak Epogia, kita kan bahas kata sampai di situ. Aku nggak dengar apa yang Bapak Epogia sampaikan dari tadi. Aku pusing gitu kan. Nah, aku hampir ketiduran tadi. Janganlah dipotong Iya, dulu. iya. Epologia, jangan dipotong. Tadi kan diam dia. Oke, silakan Pio. Nah, begini Pak Epogia. Kata sampai pada Matius 1 ayat 25 itu justru penekanan, Pak. Begitu, menekankan bahwa sampai pada kelahiran Yesus, Maria tetap perawan. Sampai pada kelahiran Yesus dia masih perawan. Itu penekan. Ya diam. Aku. Gitu. Masih aku ini. Aku dulu, jangan dulu bersuara. Gitu. Nah, udah sampai di mana tadi? Diam. Kata sampai pada Matius 1 ayat 25 tadi itu menekankan bahwa Yesus Bunda Maria masih perawan sampai Yesus. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus punya saudara kandung atau Yusuf dan Maria kemudian berhubungan, tidak ada. Karena kalau berhubungan ada kalimat lanjutannya bahwa setelah itu lahir Yesus, Maria dan Yusuf berhubungan badan dan kemudian lahirlah anak-anak yang lain atau saudara Yesus.
Kenapa cuman sampai di situ? Karena ayat ini mau menekankan bahwa Maria tetap perawan walaupun Yesus sudah lahir pada saat itu, sampai Yesus lahir pada saat itu. Tidak ada hubungannya Pak Evogia. Ini juga untuk teman-teman yang lain nih, Yudas juga ini. Gitu. Tidak ada hubungannya, itu penekanan. Penekanan masih perawan. Masih perawan sampai Yesus lahir pada saat itu. Gitu. Nah, kalau kemudian soal ini kan tadi saya sudah bilang Pak, Matius 28 ayat 1 itu ada Maria-Maria yang lain. Banyak sekali Maria pada saat itu. Dibuktikan juga dengan fragmen Papias. Itu data historis. Gitu. Bapak-bapak gereja. Gitu. Ada Maria yang lain sekitaran 3-4 Maria di situ yang tercatat dalam Alkitab. Nah, Maria ibu Yesus terpisah sendiri sehingga dia disebut Maria ibu Yesus di fragmen Papias nomor 10 tadi, Pak. Begitu. Bapak tidak usah lari ke Galatia, Yohanes, Lukas, ini itu segala macam. Enggak. Gitu. Karena tidak ada korelasinya nanti ke sana. Kalau Adelphos, Bapak mau lari ke Adelphos, banyak ayat-ayat ada diksi atau ada terminologi Adelphos itu. Bahkan sampai pada Kisah Para Rasul yang 500 orang pun itu nanti ada kata Adelphos di situ. Kisah Para Rasul atau apa gitu, lupa aku. Itu Adelphos juga. Jadi Maria melahirkan 500 anak karena ada Adelphos di situ. Saudara. Yesus menyebut mereka itu saudara, 500 orang, bayangkan. Kayak mana lah itu Bunda Maria mau melahirkan 500 orang, emangnya mesin cetak? Kan bukan. Gitu. Dan kalau kemudian kita mau lihat dari perjanjian lama, ketika Musa mau ketemu Allah di semak belukar itu, Allah mengatakan lepaskan kasut, gitu. Karena ini tanah kudus loh, gitu. Tidak bisa sembarang orang. Kemudian masuk lagi ke Yesaya berapa gitu, lupa aku, gitu. Yang dilewati Tuhan tidak bisa lagi dilewati sama orang lain, gitu. Karena dia sudah kudus dan itu cuma untuk dilewati Tuhan, pintu, gitu. Ini bagaimana ini? Jadi makanya aku bilang nggak usah lari ke yang lain-lain karena Pak Evogia nanti akan tersendak sendiri di situ. Apalagi ketika Pak Evogia pakai Adelphos. Karena nanti 500 orang Bunda Maria melahirkan Adelphos itu 500 orang, bayangkan banyak sekali Adelphos itu. Iya, itu Pak Evogia mengatakan bahwa Bunda Maria itu mesin cetak anak 500 orang loh. Iya, banyak kali itu Adelphos. Makanya kalau kemudian mengaitkan Adelphos dengan perawan abadi tanpa noda, Maria tak bernoda tetap perawan. Itu tidak akan connect, justru kalian akan menghina tabut Tuhan. Maria tabut Tuhan, gitu. Ya, tabut Allah. Kalian hina itu. Penghinaan juga. Bentar dulu, toleran nanti. Kamu nanti kamu debat sama Kak Sintiul aja, selesai nanti. Sabar dulu. Ya, sabar. Kamu sama cewek yang cantik nanti debatnya. Oke, tutup dulu mic-nya. Begitu Pak Evogia. Ini belum selesai aku. 1 menit lagi, Pio, 1 menit lagi. Iya. Ketika Pak Evogia dan kawan-kawan bilang bahwa Maria tidak lagi perawan, artinya Pak Evogia mengatakan bahwa Yesus itu adalah perusak keperawanan perempuan, gitu. Bunda Maria. Makanya di dalam Matius tadi kan dia bilang apa? Bahkan sampai Yesus lahir dia masih tetap perawan. Penekanannya di ayat Matius 1 ayat 25. Itu penekanan, Pak. Sehingga tidak ada image negatif terhadap Bunda Maria nantinya. Nah, silakan Pak Evogia. Nah, kalau sudah aku mau ini dulu, aku mau bunyikan dulu ambulans. Nggak bisa, kamu yang jawab kok bunyi ambulans, saya yang bagi ambulan. Mah ngeri berat ini berat. Ngeri udah bawa ambulan juga dia rupanya. Oke, silakan dijawab.
Ya gak apa-apa lah. Ketawa. Kamu Pio kalah, kamu Pio udah bawa pulang dia. Oke, silakan Epologia dijawab. Ini loh, katakan sampai dia melahirkan anak laki-laki, Pak. Ya, bukan sampai selama-lamanya atau sampai mereka mati. Ya, berarti kalau sampai dia melahirkan anak laki-laki, berarti batasnya di situ. Harusnya kalau memang dia selamanya sampai dia tidak punya saudara lagi, harus sampai Maria mati atau sampai selama-lamanya, bukan sampai ia melahirkan anak laki-laki gitu. Bahasanya mesti begitu. Sudah mengerti belum? Udah. Nah, Udah. Masih. udah, kalau udah, ya udah. Udah, ya bunyikan lagi. Bis. Telak 2-0 kamu Pio. Telak 2-0. Aku nggak dengar apa yang Bapak bilang tadi. Aku cuma dengar Bapak bilang sudah. Nah, itu aja aku Pio, dengar. kejar aja ayatnya di mana ayatnya mengatakan Iya, ketika kata sampai itu di mana Bunda Maria dengan Yusuf itu berhubungan intim dan Iya, melahirkan itu anak tadi. yang lain. Itu aja, Itu kejar dia di pertanyaan situ. Yang pertama, Pak. Gak usah panjang-panjang. Pio, dengar saya dulu, Pio. Oke, ulangi pertanyaanmu Itu di mana? pertanyaanku yang pertama. Pak. Ya udah, diulangi Tolong aja. carikan ayat. Ulangi pertanyaanmu, Tolong silakan. Nah, tolong carikan ayat, Pak, bahwa Bunda Maria dan Yusuf itu bersetubuh dan melahirkan anak gitu dari rahim Bunda Maria selain Yesus gitu. Nah, siapa nama mereka? Nah, kalau Berapa katanya aku orang? begitu, aku mau Hah? bunyikan dulu. Oh, Nggak bisa jawab nih Epologia. Kasih intul telepon ambulan. Gak ada ayatnya. Kasih intul. Tunggu bentar Epologia bentar. Kamu gak ada ngasih ayat. Epologia, kasih intul panggil ambulan. Ambulan datang 666. Meninggal Epologia. Udah, Epologia nggak bisa kasih ayat, ya. Epologia hanya ketawa. Oke, gantian. Kita di bawah.